Judi online di Kamboja libatkan pengusaha dan politisi Indonesia, Susi Pujiastuti sentil Prabowo, ketegasan Bapak diperlukan. Mereka tuh charter pesawat, BP2 ini pernah menyetok di Medan ini 3 pesawat yang digunakan untuk charter keberangkatan ke Kamboja. Dan sebetulnya kita sudah tahu ya siapa kontak dan aktor bisnis judi online di Kamboja, siapa kontak dan aktor scamming online di Kamboja, dan inisial namanya sudah kita berikan kepada Presiden langsung saat saya rapat terbatas. Nah, sehingga BP2MI selalu menegaskan perang melawan sindikat ini dilakukan dengan 4 langkah. 1. Sosialisasi yang masif, 2. Diseminasi informasi yang aktif, 3. Pencegahan yang progresif, dan 4. Penegakan hukum yang resolutif. Kalau penegakan hukum hanya untuk menyentuh, menangkap, memenjarakan calo kaki tangan, maka nggak akan pernah selesai. Tapi bagaimana bandar, teko, mereka orang-orang berduit, utama ya. Ini yang ada 4 persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi. Presiden meminta untuk keempat persoalan tadi penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum, ya. Jadi Jaksa Agung, kepolisian tadi yang diminta oleh Bapak Presiden untuk jangan ragu untuk menindak tegas, ya, soal 4 hal tadi. Tempo mengungkap keterlibatan pengusaha dan politisi Indonesia dalam bisnis judi online di Kamboja. Judi ini legal di sana, tapi menyasar pemain dari Indonesia. Investigasi di Sihanoukville dan Poi Pet menemukan perusahaan besar seperti Golden Oasis Entertainment dan Istana Impian dikelola oleh warga negara Indonesia. Nama-nama pengusaha seperti Jerry Hermawan Lo dan Haryanto Lisnah tercatat resmi sebagai pemilik usaha judi di Kamboja. Laporan juga menyorot politisi Sufmi Dasko Ahmad, wakil ketua DPR yang disebut pernah punya hubungan bisnis dengan pengelola kasino. Meski ada yang membantah, bisnis ini tak hanya kasino darat, tapi juga judi online yang hasilnya luar biasa besar. Ada ribuan pekerja migran Indonesia yang terlibat di balik layar. Sementara itu, sosok misterius bernama Mr. T masih menjadi teka-teki siapa sebenarnya pengendali utama jaringan ini. Dari data di Kementerian Perdagangan dan Komisi Judi Komersial Kamboja itu, kita dapat beberapa indikasi perusahaan yang diduga di dalamnya itu dimiliki atau sempat dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Katakanlah tadi misalnya di Kampung Dewa. Di Kampung Dewa itu kasinonya dikelola oleh nama perusahaan itu Lionheart. Okay. Nah, kalau di siapa pemilik Lionheart ini? Kalau kita cek di Kementerian Perdagangan, itu di Lionheart itu ada nama Tommy Hermawan Lo sebagai direktur. Tapi waktu kita sempat menulis soal ini pertengahan tahun lalu ya, itu masih kita bisa akses. Tapi ketika kita mau coba akses lagi sekarang untuk yang saat ini, data itu udah hilang untuk yang khusus Lionheart di Kampung Dewa. Nah, terus kalau kita bergeser, kan tadi kan saya baru nyebut Kampung Dewa doang kan ya. Nah, di Sihanoukville itu juga ada satu kompleks perkantoran, itu namanya Trimulia. Nah, di Trimulia itu kalau kita lihat dari data Komisi Perjudian Komersial Kamboja itu dikelola oleh perusahaan Golden Oasis Entertainment. Nah, Golden Oasis Entertainment ini itu ada nama direkturnya adalah Sun Erik, orang Kamboja. Tapi kita menduga dia adalah warga negara Indonesia yang sudah berpindah kewarganegaraan. Dinaturalisasi. Karena nama sebelumnya itu Erik Siswanto. Orang Medan, kelahiran Medan. Nggak hanya sepak bola aja yang naturalisasi, ternyata bisnis beginian juga ada naturalisasi. Jadi sekarang kalau misal pindah ke sana, dia dapat nama baru dengan identitas. Ya, bisa request nama baru kayaknya. Begitu, kan kita tahu seluruh negara di ASEAN misalnya, kan judi legal. Malaysia legal, Singapura legal, Kamboja legal, Filipina legal, Thailand legal. Kita nggak usah ngomong Asia yang lain, ASEAN aja. Kan cuma Indonesia lah yang masih melarang. Kalau di negara luar ASEAN kan legal judi itu. Tinggal kita aja sama Brunei mungkin yang masih ilegal. Sebenarnya ada hal yang menarik nih Kak, ketika tadi Pak Is menyebut sebuah nama Golden Oasis. Itu adalah perusahaan yang menjadi payung buat kasino Trimulia gitu. Dan itu terkait dengan seorang pembesar di
di Indonesia ini. Politikus Seorang kan? politikus. Oh, aduh. Tapi namanya nanti pemirsa bisa ini ya, bisa baca di majalah Tempo versi cetak. Cetaknya akan terbit hari Senin, tapi edisi digitalnya bisa diakses mulai dari hari Minggu pagi ya. Jadi lengkapnya liputan ini akan keluar di hari Minggu pagi untuk digital dan cetak di hari Senin. Jadi gimana? Orang yang bersangkutan udah kita kontak sekitar 2-3 minggu lalu lah. Kita minta konfirmasi untuk wawancara, nggak mau ngeladenin. Pernah suatu ketika dia meminta dengan salah seorang dari wartawan Tempo untuk ketemu, tapi dia pun nggak mau menjelaskan. Sampai dengan hari ini bahkan pemimpin redaksi kita masih nyuruh redaksi untuk ngejar lagi konfirmasi. Itu sebagai bentuk itikat baik kita untuk memfasilitasi upaya konfirmasi pada bersangkutan. Bagaimana dengan nama-nama lain, Rick? Nama lain yang juga kita sebut di edisi majalah pekan ini adalah Jerry Hermawan Lo. Kita juga sudah sempat bertemu dengan yang bersangkutan sekitar 2 pekan lalu lah, di momen ketika bulan puasa lalu gitu ya. Dia menjamu kita di hotel miliknya di kawasan Tangerang Selatan sana. Beliau menjelaskan banyak hal. Tapi tidak mau dikutip. Tidak mau dikutip penjelasan. Sekalipun demikian, yang bersangkutan sebenarnya sudah pernah memberikan klarifikasi kepada kita ketika kita menurunkan artikel soal judi sekitar tahun lalu. Karena mereka rata-rata berangkatnya itu secara ilegal. Nah, kita tahunya setelah mereka melakukan kontak dengan kita dengan beragam cara tentunya ya, karena di sana itu kan ada yang dokumennya ditahan, ada yang alat komunikasinya ditahan, sehingga ruang untuk berkomunikasi dengan mereka itu sangat sempit, sangat sedikit. Nah, dari celah komunikasi itu kita sangat berupaya dengan kepolisian, dengan Kementerian Luar Negeri setempat untuk segera mengambil langkah-langkah taktis dan cepat agar bisa kita kembalikan ke Indonesia. Sekitar jam lewat tengah malam itu kan, terus itu apa ya, kok masih nyala ya jam segini, masih terang benderang gitu loh di gedung di seberang, di lantai kesekian gitu ya, masih nyala. Terus dia ambil kamera, aku bawain kamera pocket kan, kebetulan zoomnya tuh jauh, bisa jauh banget, di zoom kan, jeng jeng. Ada orang. Ternyata itu deretan komputer dan para admin yang sedang bekerja sekitar jam berapa? Gitu? Hampir jam 2 pagi ya. Udah dapet foto sama video kan. Terus tapi taunya dari mana kalau itu admin gitu kan, admin judul. Turun nungguin di kantin. Jadi ada kantin yang masih buka tuh jam segitu. Terus ternyata pas mereka tuh ada shift. Gitu. Jadi pas ganti shift sekitar jam 2 itu kan yang ganti turun. Terus ada yang masuk, ada yang turun. Ya, kita pepet lah, kita tanya. Sok-sok mau nyari kerjaan jadi admin cerita. Gimana sih ini caranya gitu loh jadi admin. Itu ini kan admin kan? Iya, confirm. Mereka mengadmini situs-situs operator judi online. Mereka orang Indonesia semua. Jadi gampang masuknya ya? Iya, mereka orang Indonesia semua. Semua? Yes. Jadi Kamboja itu sekarang ada setidaknya lompatan pekerja Indonesia di Kamboja itu sampai 73.000 orang. Bisnis judi online di Kamboja diduga melibatkan pengusaha dan politisi asal Indonesia. Hal itu kini menjadi sorotan. Hal tersebut terungkap dalam investigasi majalah Tempo. Lalu ceritanya disiarkan melalui siniar bocor Asus Politik. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti angkat suara. Ia menyentil Presiden Prabowo Subianto. Pak Presiden @Prabowo, ketegasan Bapak diperlukan di sini, kata Susi dikutip dari unggahannya di X, Minggu, tanggal 6 April tahun 2025. Pemilik Susi Air itu mengungkapkan sudah banyak korban di Indonesia. Ia mengisahkan kawannya, terlalu banyak korban, teman bakul ikan saya dulu, namanya Bu Isa. Pekerja keras, gelang emasnya penuh tangan kanan kiri, kalungnya 1 jari, punya anak laki main judi online, tuturnya. Mulanya, anak dari teman Susi itu menang. Lalu kalah seterusnya, menang 1-2 kali, terus kalah terus-terusan, semua harta ibunya habis, imbuhnya. Kini, temannya tersebut tidak lagi bisa bekerja karena stres. Cerita semacam itu, kata dia, bukan satu-satunya. Dan dia tidak bisa kerja lagi karena stres, dan banyak cerita lainnya di